izin. Oke, buat ya. Nah, karena saya itu ngajar ICT literasi dua kelas ya, dua-duanya komunikasi, makanya setiap VidCon saya akan ngegabungin gitu ya, biar sekalian aja gitu. Oke, sebentar, saya akan share screen. Oke. Oke, mungkin teman-teman bingung ICT literasi itu apa sih? Jadi ini salah satu mata kuliah universitas yang wajib diambil ya di Unsia teman-teman, dan biasanya di semester-semester awal gitu ya, di tahun pertama teman-teman kuliah. Jadi kita akan belajar ICT literasi. Tapi nanti kalau teman-teman lihat di bab-bab berikutnya di sesi atau pertemuan keempat ke sana, mungkin kita agak kurang familiar gitu ya, karena nanti akan ngebahas tentang data warehouse, big data, dan lain sebagainya yang sebenarnya teman-teman kan dari komunikasi ya, saya juga dari sastra. Jadi kita kan lingkupnya sosial humaniora nih, mungkin nggak terlalu ngerti tentang itu. Tapi intinya teman-teman, mata kuliah ini nanti outputnya adalah paper atau makalah gitu. Jadi nanti teman-teman diminta untuk bikin sebuah makalah penelitian gitu ya, yang simpel-simpel aja, tapi dihubungin sama jurusan teman-teman komunikasi gitu. Jadi terserah aja tentang komunikasi, tapi kaitannya dengan terkait digitalisasi, terus literasi, em, ya tadi ya digital literasi dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau teman-teman nggak terlalu paham banget tentang big data dan lain sebagainya nggak masalah ya, karena kita lingkupnya ada di sosial humaniora itu. Oke, ya. Jadi teman-teman kemarin teman-teman udah belajar ya, saya juga udah ngeliat banyak diskusi yang teman-teman udah sharing juga pendapatnya masing-masing. Kita mulai dulu dari revolusi industri. Kalau kita ngomongin revolusi industri, teman-teman mikirnya apa sih? Ada yang mungkin mau kasih tahu revolusi industri? Kemajuan teknologi atau peradaban mungkin Bu. Oke, good. Kemajuan teknologi atau peradaban. Yang lain teman-teman? Kalau dengar, oh revolusi industri nih, apa nih yang direvolusi gitu? Kira-kira teman-teman mikirnya apa nih? Revolusi industri itu apa sih gitu? Perubahan manufaktur, Ibu. Oke, good. Perubahan manufaktur. Oke, ada lagi yang lain? Berapa clue-nya sudah teman kita sebut ya? Oke, ya intinya itu ya yang tadi teman-teman kita sudah sebutkan. Jadi perubahan misalkan tentang mesin atau manufaktur atau ya ini industri gitu ya. Intinya revolusi itu kan artinya perubahan besar gitu ya. Nah ini bisa dilihat dari kacamata ekonomi, di mana yang tadinya manusia itu uh, dalam memproduksi sesuatu tuh pakai hal tradisional, cuman pakai tenaga manusia aja gitu yang simpel-simpel. Terus nanti ada perubahan bagaimana mereka memproduksi sesuatu tuh jadi pakai mesin gitu ya. Nah ini kita ngulas aja ya, jadi sifatnya mereview. Nah sekarang kita akan ada 5 step atau 5, oke. Bentar ya, kita lihat chat dulu. Sistem kerja dari tenaga manusia menjadi mesin, oke. Nah untuk teman-teman yang berhalangan untuk open mic dan open kamera nggak masalah, bisa ikutan dengerin aja. Atau nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau mau jawab bisa lewat chat gitu ya. Oke, nah dari yang pertama nih teman-teman. Ada sebentar. Oke. Nah, tadi teman-teman kita sudah menyebutkan ya intinya perubahan itu. Nah, kita mulai dari yang pertama ada revolusi industri, industri 1.0 atau industri 1.0. Nah, ini mulainya dari tahun 1700-an ya teman-teman, terus berlangsung sekitar 2 abad gitu. Ini dimulai pas apa sih? Pas ketika manusia itu akhirnya menciptakan ada yang namanya mesin uap gitu ya, gitu. Nah, teman-teman ada yang pernah dengar nggak sih James Watt? Ya itu yang menemukan mesin uap ya. Nah itu dibilang juga disebut sebagai bapak revolusi industri gitu. Intinya gara-gara ada mesin uap ini, jadi akhirnya pekerjaan yang tadinya pakai tenaga manusia, terus akhirnya bisa diubah gitu ya. Jadi pekerjaannya lebih efisien. Nah itu revolusi industri pertama gitu. Jadi masih udah perubahan besar nih, tapi ya udah masih di sektor itu aja gitu. Nah kemudian nanti muncul nih industri 2.0 atau 2.0 gitu. Nah kalau ini perubahannya nambah lagi gitu. Apa sih yang nambah gitu ya? Di sini itu mulai ada yang namanya penemuan misalkan kayak listrik gitu. Ada yang tahu Thomas Alva Edison teman-teman? Tahu ya, Thomas Alva Edison pernah dengar pasti. Ini yang nemuin listrik gitu. Jadi kalau yang tadi cuma mesin uap doang, terus revolusi industri 2.0 itu adanya listrik. Kalau ada listrik,
lebih efisien lagi nggak sih kalau kita mau memproduksi ini itu gitu ya. Terus dengan adanya listrik kan jadi ada penerangan gitu. Oke, nah sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih revolusi industri itu mulainya dari benua apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kira-kira siapa sih yang mulai duluan nih yang revolusi industri ini gitu? Ada yang tahu nggak? Bukan negara ya, kita ngomongnya benua aja deh biar general. Ada yang tahu dimulai dari benua apa? Kira-kira mungkin nggak Asia atau Indonesia? Nggak mungkin ya kalau Indonesia ya. Oh, mungkin Bu, Ya, ada dari yang tahu? Eropa Bu Oh, kayaknya. Eropa, Bu. Betul, Eropa ya. Oke, ini ada yang jawab juga dari chat. Betul, jadi mulai dari Eropa ya. Seperti yang tadi sudah saya bilang, beberapa tokohnya itu kan tokoh-tokoh Eropa semua tuh. Alva Edison, James Watt, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi 2.0 atau revolusi 2.0. Jadi yang tadinya cuma mesin uap, akhirnya karena ada penemuan listrik nih, terus akhirnya jadi berpindah ke arus listrik gitu ya. Jadi volume produksi suatu barang itu jadi lebih besar, lebih efisien gitu ya. Nah, dari kacamata ekonomi ya jelas lebih profit. Nah, sekarang kita masuk nih 3.0. Ini mulai di abad 20-an gitu ya. Sekitar tahun seginilah. Ditandai dengan apa sih? Ditandai dengan adanya internet gitu ya. Atau mulai muncul komputer. Dulu teman-teman tahu nggak sih kalau komputer tuh kan gede-gede ya. Satu ruangan gitu. Jadi CPU-nya tuh gede banget gitu. Nggak kayak sekarang yang semua serba di minimize gitu. Nah, ini udah dimulai di 3.0. Jadi udah mulai tuh dunia mulai nggak terlalu ada batas. Jadi kita udah bisa yang namanya mungkin kirim-kirim pesan. Walaupun mungkin yang lebih maju tuh negara barat gitu ya. Saat di tahun 1960-an Indonesia kan um, ikutnya agak pelan-pelan gitu ya. Terus muncul deh 4.0 di tahun 2000-an. Nah, di sini internet udah makin canggih, udah mulai ada macam-macam ya modem. Ada yang ngalamin masa pakai modem nggak teman-teman? Pakai modem? Saya pernah Bu Saya ngalamin pernah Bu. ya mengalami pakai modem ngalamin ya gitu. Terus kalau zaman saya juga dulu kita nggak ada tuh internetan di rumah, kita ke warnet gitu ya. Jadi anak-anak sekolah duitnya nggak untuk jajan tuh ke warnet ya. Oke, oke, baik yang pakai juga ya. Itu lumayan struggling ya, karena kalau saat itu saya kan di Kabupaten Bogor itu juga modemnya juga selalu warnanya biru terus. Apa ya? Namanya saya lupa. Pokoknya intinya internetnya lambat banget kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang udah lebih oke gitu. Nah, itu ya. Jadi industri 4.0 ditandai dengan udah mulai maraknya akses internet gitu. Komputernya juga udah lebih canggih. Terus banyak sosial media gitu ya. Oke, terus yang terakhir katanya ini mulai sekarang nih dari pas COVID-COVID kemarin 2020-an ke sini. Nah, ini ditandai dengan apa sih? Otomatisasinya yang lebih keren yaitu ada robot, AI dan lain sebagainya gitu. Ya intinya gitu ya teman-teman, manusia tuh udah sangat berkembang dilihat dari kacamata industri dari yang tadinya cuma mesin uap sampai sekarang akhirnya produksi besar-besaran bisa lewat AI aja gitu. Oke, jadi itu sekilas tentang revolusi industri, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau kita mau ngomongin tentang society, ini ada lagi klasifikasinya. Kalau tadi kan kita ngeliat dari kacamata suatu produksi di industri gitu ya. Sekarang kita ngeliat dari kacamata uh, tipe si society atau masyarakatnya. Kita mulai dari yang pertama nih, teman-teman. Yang pertama adalah Society 1.0 atau masyarakat 1.0. Kalau teman-teman lihat gambarnya, ini tipe masyarakatnya kayak gimana sih? Ada yang tahu nggak? Berburu. Berburu ya. Oke, masih manusia purba. Jadi ini masyarakatnya tuh masih individu, kalaupun kelompok kecil banget. Terus ditandai dengan mereka tuh tadi ya masih berburu buat cari sandang papan pangan. Terus mereka itu nomaden. Jadi berpindah-pindah terus tergantung oh di sini udah nggak ada bahan pangan pindah lagi gitu ya. Karena mereka cuma bisa simpel aja berburu, meramu dan lain sebagainya. Oke, terus berkembang lagi tuh teman-teman di tipe Society 2.0. Nah, kalau ini disebutnya namanya adalah masa agraria gitu ya. Jadi, di mana manusia itu akhirnya sudah mulai em, ada revolusi di bagaimana cara mereka bercocok tanam gitu ya. Jadi ilmunya udah lebih bertambah lagi. Di tipe society yang seperti ini teman-teman, itu mulai terbentuk masyarakat yang lebih kompleks lagi. Misalkan udah ada kerajaan gitu, jadi udah ada leadernya, sudah ada apa ya em, tatanan di masyarakat lah gitu ya, ada kasta dan lain sebagainya. Jadi lebih teratur.
Terus di society yang berikutnya, di 3.0, ini yang tadi kita sebut revolusi industri, mulai adanya tenaga manusia digantikan dengan mesin, mesin uap, ada listrik, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah masyarakat yang ada di zaman itu gitu ya, di tipe ini gitu. Nah, sekarang nih, masyarakat 4.0. Kalau ini tipe masyarakat yang mereka itu eh, kebutuhan tinggi akan informasi gitu ya lewat internet gitu ya, lewat teknologi itu sangat tinggi gitu. Jadi kita disebutnya Society 4.0. Sebenarnya ini kita ya, sudah di kita. Dan yang terakhir, ini yang paling canggih ya, Society 5.0 di mana semua serba smart, semua ya, smart government, smart environment, smart dan smart-smart yang lainnya gitu. Dia masyarakatnya yang zaman sekarang. Mungkin kalau sekarang diklasifikasiannya nanti orang-orang dewasa yang dari generasi alpha kali ya. Jadi dia lahir ketika teknologi informasi itu udah super smart gitu ya. Jadi ini adalah tipe Society 5.0 gitu. Oke deh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Sebenarnya ini hanya mereview materi yang ada di PPT dan modul ya. Oke, oke. Nah, kira-kira teman-teman sebagai masyarakat yang di titik 4.0, 5.0, kira-kira teman-teman sangat puas gitu atau merasa nyaman gitu dengan kita posisinya sebagai tipe masyarakat 4.0, 5.0, atau teman-teman kayak kayaknya tipe yang 3.0 nggak masalah gitu. Kira-kira teman-teman gimana? Apakah di tipe society yang sekarang itu lebih nyaman, terus kita lebih apa-apa praktis dan sebagainya, teman-teman lebih seperti apa? Oh, ada nyaman dan nggak nyamannya sih, Bu. Oke, kalau nyaman udah pasti ya, nggak nyamannya gimana tuh? Nyamannya untuk nggak nyaman mungkin dari tantangan itu sendiri ya, Bu. Perkembangan di 5.0 itu Mhm. kita perlu adaptasi lebih lanjut. Oke. Betul, ya adaptasi lebih lanjut ya, benar. Karena Ya, kalau nggak adaptasi, kita pasti akan jadi ketinggalan. Contoh kalau teman-teman hmm, punya yang namanya usaha gitu ya, usaha kecil UMKM. Kalau teman-teman nggak mau adaptasi terkait dengan literasi digital, nanti bakal ketinggalan ya sama yang lain. Karena sekarang pedagang kecil UMKM aja udah pada di jalan tuh pakai kris ya, mereka ngasih kris. Karena sekarang udah nggak ada yang pakai cash. Kalau kita nggak mau, yaudah deh kita nggak usah geser lah ke kris, ngapain tradisional aja, kita bakal ketinggalan gitu. Betul, itu ya, tantangannya ya. Oke, ada lagi sederhana. teman? Ya, Ya, silakan. Bu, sederhana cara yang kita temuin dari saya sebagai pengguna BPJS kan untuk Mhm. sekarang daftar itu melalui JMO Iya benar itu sih. JMO, benar-benar. Mobile JKN gitu ya. Iya, Benar. Sekarang juga katanya itu ya ada Cortex nih kalau mau lapor pajak juga kita udah nggak yang betul. kayak dulu harus ngantre dan lain sebagainya. Kalau kita nggak melek digital ya gimana ya kita akan ketinggalan sendiri gitu. Oke, good. Ada lagi teman-teman yang mungkin memiliki tantangan yang sama atau em, ada yang lain gitu? Ada lagi? Saya Bu. Oke, silakan. Ya, kalau dari segi eh, apa ya sebutannya ketergantungan, jadi kayak apa-apa bergantung dengan internet dan listrik. Mhm. Kalau misalkan zaman sekarang kita nggak ada internet atau nggak ada listrik, kita nggak bisa bayar secara digital gitu. Betul. Seperti itu, Bu. Oke, betul, good. Ketergantungan ya, itu bener banget. Sekarang kalau nggak ada internet, kita rasanya kayak mati kutu gitu ya. Pernah waktu itu, ingat saya tahun 2019, jadi sekitar Jabodetabek itu listriknya mati. Ada yang ngalamin nggak sih? Listriknya mati. Terus saat itu semua aplikasi kayak Gojek dan lain sebagainya itu mati. KRL juga mati listriknya. Jadi itu kacau balau gitu. Dan itu sekitar kejadiannya sekitar 1 hari full 24 jam gitu ya. Nah itu kan kita bisa ngeliat ya society yang kayak gini gitu ya. Ternyata lumpuh banget kalau misalkan listrik dan segala sesuatu terkait internet itu eh, ngedown kayak waktu itu gitu ya. Oke, good. Oke, terima kasih teman-teman. Itu ada tantangannya gitu ya. Kalau untuk kenyamanannya jelas pasti lebih nyaman ya teman-teman daripada zaman dahulu.
Oke, nah ini Society 5.0 ini ada di materi teman-teman yang tadi saya bilang ya. Intinya disebut sebagai super smart society. Semuanya serba smart. Maksudnya apa sih? Ya mungkin kalau smart government yang tadi ya teman kita sudah menjelaskan ada kalau BPJS itu sekarang pakai mobil JKN, JPMO. Terus kalau apa namanya tadi ya kayak pajak itu ada Cortex dan lain sebagainya. Ada smart technology, smart institution, environment dan lain sebagainya. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, ini masyarakat informasi. Sebenarnya ini udah dibuka diskusinya di LMS ya, teman-teman. Jadi, syarat kita disebut masyarakat informasi itu apa sih? Jadi, kita itu disebut masyarakat informasi kalau pertama pasti ada akses TIK-nya gitu ya, akses distribusi em, eh, internet dan lain sebagainya gitu. Terus ciri-ciri utama yang lain adalah si masyarakatnya pasti ketergantungan tuh sama informasi yang mudah didapat dari internet. Terus pasti ada teknologi, ada pertukaran data digital yang cepat, terus habis itu intinya tadi ya akses gitu. Nah, kira-kira Indonesia tuh gimana? Nah, saya udah baca di teman-teman juga ya di LMS gitu ada yang menyebutkan, oh ya Indonesia sebenarnya udah oke nih Bu, aksesnya udah oke, tapi ada kendala apa kayak gitu ya. Nah, kita akan lihat. Tadi saya udah cari data di BPS. Nah, kita lihat di sini. Di sini adalah indeks pembangunan TIK di Indonesia. Nah, ini ada 5 provinsi tertinggi, kemudian ada 5 provinsi terendah. Ada apa aja nih? Kita coba lihat. Yang tertinggi ada Jakarta. Udah pasti nggak sih kalau Jakarta? Pertama, Jakarta tuh kayak paling modern ya di Indonesia. Itu kesenjangannya emang nyata sekali. Em, kemudian ada Yogyakarta gitu ya. Kita nggak terlalu heran ya karena Yogyakarta juga kota besar. Kemudian ada Bali, kota wisata yang bahkan dunia bahkan taunya Bali itu adalah sebuah negara gitu ya. Kemudian Riau dan Kalimantan Timur. Oke, tadi ada yang dari Jakarta ya. Di sini ada yang dari Jogja mungkin? Tidak ada? Oke. Oke, terus ada dari Bali kah? Atau dari Riau dan Kalimantan Timur? Di Kalimantan? Rata-rata kayaknya Jabodetabek ya. Oke, nah sebagai tadi teman-teman tinggal di sekitar Jabodetabek dan lain sebagainya, merasa nggak kalau kira-kira kita tuh merupakan masyarakat informasi gitu, yang kira-kira aksesnya oke, terus orang-orang yang mengaplikasikan TIK-nya itu juga sangat tinggi gitu. Kira-kira teman-teman yang tinggal di 5 provinsi tertinggi ini memang merasakan seperti itu sesuai dengan data BPS? Bagaimana teman-teman? Merasakan sekali, Ibu. Oke, merasakan sekali ya. Oke, mungkin Ya. teman bisa lihat sebelah-sebelah teman-teman atau nggak usah jauh-jauh diri kita sendiri nih. Kita setiap hari mungkin kerja menggunakan internet dan sosial media dan lain sebagainya. Terus teman-teman mungkin dalam semua aspek kehidupan seperti tadi ya, akses kesehatan dan lain sebagainya itu menggunakan TIK. Oke. Oke, ya ada yang jawab betul, Bu. Oke, merasakan sekali ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat nih 5 provinsi terendah. Kira-kira teman-teman lihat di sini, kaget nggak sih lihat beberapa provinsi yang ditulis termasuk terendah? Atau teman-teman kayak, itu udah pasti nggak sih, Bu? Soalnya provinsi itu, gitu. Menurut teman-teman gimana? Ketika datanya keluar dari BPS, provinsi terendahnya tuh 5 provinsi ini. Nyangka-nyangka As- aja atau kayak, kayaknya ini nggak masuk deh provinsi terendah gitu. Gimana, teman-teman? Kalau untuk yang NTT Papua itu mungkin kayaknya sudah pasti ya, Bu. Tapi kalau untuk yang Sumatera Barat kayaknya agak kaget sih ini masuk data BPS yang terendah. Iya, Sulawesi Barat ya. Sulawesi Barat, sorry. Iya, Sulawesi Barat. Oke, yang lain teman-teman gimana? Mungkin kalau NTT Papua kita kayak, oh ya kayaknya udah pasti gitu ya. Ini kita lihat ada mungkin jawab di chat. Oke, ya Papua atau pedalaman dan lain sebagainya. Oke, nah kalau teman-teman lihat rata-rata Indonesia Timur ya. Oke, nah ini tuh apa sih
Oke, kalau dilihat dari akses lokasi dan akomodasinya. Nah, itu salah satu faktor kenapa sih ini menjadi 5 provinsi terendah. Tadi ya, teman kita ada yang bilang di chat terkait aksesnya juga. Ya, jadi akses untuk ke Indonesia Timur tuh nggak semasif kita yang di Indonesia Barat atau di Indonesia Tengah sampai sekitar Bali, Kalimantan Timur ya, teman-teman. Terus di sini, tadi saya baca di data BPS juga, di sini ada penurunan daya beli. Internet pakai uang nggak sih? Pakai ya. Kita WiFi, WiFi tuh harganya berapa ya? Saya langganan MyRepublik tuh 350 per bulan. Teman-teman langganan internet berapa? Pakai. Oke. Mulai dari 200.000 200 standarnya ya. Oke. Nah, minimal kalau ya. kita Iya. ngelihat Indonesia Timur nih kira-kira apa-apa mahal, tapi UMR-nya mungkin nggak yang setinggi Jakarta misalkan. Itu kan akan susah ya, 200.000, 300.000 buat akses WiFi, internet. Ada yang 400.000. Oke, ini pasti Mbps-nya tinggi nih. Oke, nah seperti itu. Jadi salah satunya adalah daya beli. Yang paling tinggi sih pastinya karena akses ya teman-teman. Jadi distribusi dari pemerintah kita sendiri itu masih agak sulit gitu ya. Oke, oke. Jadi kesenjangannya masih nyata ya teman-teman. Nah untuk di Indonesia sendiri kalau di rata-rata itu skala indeks dari 0 sampai 10 kita masih di 6 gitu ya. Sebenarnya untuk dibanding sama negara Asia Tenggara kita masih termasuk yang jadi rendah ya teman-teman terkait internet ini gitu. Karena nilainya masih 6 gitu. Oke, teman-teman, jadi itu. Nah, kira-kira teman-teman em, ada saran nggak sih buat pemerintah? Kira-kira gimana caranya biar merata gitu untuk TIK di Indonesia? Biar kita nih Indonesia menjadi masyarakat informasi secara menyeluruh gitu ya. Memang agak sulit ya, tapi teman-teman mungkin ada saran untuk pemerintah atau ide gitu. Silakan teman-teman. Kira-kira pemerintah tuh udah Bentar ada. ya, Bu. Oh ya, silakan. Silakan. Menurut saya, pemerintah itu perlu membangun jaringan internet ke daerah-daerah terpencil gitu, Bu. Mhm, oke, jadi pemerintah harus lebih menggalakkan lagi ya pembangunan internet di daerah terpencil gitu. Yang lain ada mungkin? Selain itu mungkin ini Bu, infrastruktur yang belum Mhm. bisa akses dari 5 provinsi terendah ini. Mhm. Ya betul infrastruktur ya. Karena kan sebelum internet Hmm, masuk, infrastrukturnya dibangun dulu gitu iya, ya teman-teman. Infrastruktur dibangun terus. Tapi melihat ya itu ya Indonesia sekarang APBN larinya kemana sih gitu rata-rata gitu kan. Jadi nyindir pemerintah nih gitu. Jadi memang masih kurang bijaksana gitu ya pemerintah gitu. Padahal karena kita udah digitalisasi ya, jadi semua akses pendidikan pun pakai internet kan sekarang. Jadi em, kalau misalkan masih versi tradisional memang akan ketinggalan jauh gitu. Oke, mengadakan subsidi dan dukungan ekonomi bagi, ya betul, ini yang nggak boleh kelewat juga ya. Tadi kan saya udah nyebutin salah satu, kenapa sih provinsi terendah ini muncul di data BPS? Tadi kan mereka daya beli turun, internet aja nggak bisa akses gitu kan, karena untuk beli WiFi susah. Benar, subsidi dan dukungan ekonomi bagi daerah terpencil itu penting juga ya. Oke, good job teman-teman. Oke, semoga nanti pemerintah bisa ini lagi ya, teman-teman. Nggak kebayangkan kita ada 30 sekarang berapa ya? 38 provinsi ya. Terus teman-teman nih, dari yang daerah provinsi tertinggi kayak Jakarta, tiba-tiba teman-teman pindah tempat gitu, misalkan mutasi kerja ke daerah ini. Nggak kebayangkan pasti sebagai masyarakat farmasi, pasti teman-teman akan lumayan stres gitu ya, karena kalau untuk kerja jadi agak sulit gitu. Oke, nah itu sekilas untuk beberapa data yang ini em, datanya diambil 2024 jadi masih baru gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat ke penerapannya nih teman-teman. Tadi kan kita udah belajar nih revolusi industri, terus sekarang ternyata udah masyarakat 5.0 gitu kan. Terus penerapannya itu ada di banyak sektor nih ternyata ya kan untuk digitalisasi ini gitu. Ada apa aja? Misalkan telekomunikasi, pendidikan, ada publik, kesehatan sama pertanian. Sebenarnya ini ada di PPT juga ya teman-teman. Kira-kira yang kalau buat telekomunikasi apa sih teman-teman? Ada yang tahu? Penerapan TIK nih, ICT literasi di bidang telekomunikasi. Ya contohnya tadi ya, ada internet gitu ya. Teman-teman ingat nggak sih dulu kita internet itu 3G itu udah kayak paling keren banget gitu ya, 3G gitu ya. Sekarang udah sampai berapa? 5G.
5G ya, 5G. Meskipun di banyak daerah 5G tuh kalau di saya sendiri 5G tuh kadang masih nggak nyambung gitu loh gitu. Jadi saya agak turunin jadi 4G sekarang biar biar masih nyambung gitu. Nah, jadi masih belum oke banget gitu ya 5G. Oke, nah itu salah satu telekomunikasi, penerapan di telekomunikasi. Terus misalkan layanan apa? Fiber optik ya WhatsApp, atau Bu. WhatsApp, oke benar gitu ya. Misalkan sosial media gitu aplikasi pesan instan kayak WhatsApp, Telegram. Terus ini kita lagi pakai apa? Zoom. Zoom, Google Meet, ada Teams dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini mengurangi biaya komunikasi jarak jauh. Contohnya lagi ya, Unsia ini gitu ya. Jadi promosi kan. Unsia ini jadi teman-teman belajar pakai online gitu ya. Jadi nggak perlu datang ke kampusnya, terus nggak perlu kayak dari luar daerah misalkan, terus ngekos dan ke kampus physically gitu. Jadi teman-teman bisa by online gitu. Nah itu salah satu contohnya gitu. Contoh lain apa sih? Misalkan kayak layanan streaming video, teman-teman pasti pada pakai layanan streaming video gitu kan, atau OTT gitu kan. Contohnya Netflix dan lain sebagainya. TV, oke gitu ya. Um, jadi kayaknya agak jarang ya orang-orang sekarang kalau nggak pakai Netflix dan lain sebagainya. Ada yang mungkin nggak sama sekali pakai OTT kayak Netflix, Disney, HBO. Ada yang nggak pakai? Rata-rata pasti pakai ya. Oke. Ya itu untuk telekomunikasi. Nah kira-kira nih teman-teman, apalagi telekomunikasi misalkan keamanan jaringan kayak cyber security gitu ya. Sekarang kan internet marak banget. Kalau nggak pakai pengamanan data gitu ya, kita rawan banget nanti kena hack dan cyber attack dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu penerapan TIK di telekomunikasi. Selanjutnya teman-teman di pendidikan. Ada yang mau ngasih contoh? Kira-kira penerapannya apa? TIK di pendidikan. Pembelajaran daring kayak ini Bu Unsi ya. Oke, good. Pembelajaran daring kayak Unsia sekarang gitu ya lewat Zoom. Terus kita kan juga upload apapun, teman-teman akses materi di mana LMS gitu ya. Dulu sebelum COVID sebenarnya kayak gini-gini mungkin ada gitu ya. Dulu zaman saya kuliah tuh sebenarnya kayak LMS tuh saya pakai atau di kampus, tapi nggak terlalu efisien juga karena kan kita masih ketemu di kampus ya sama dosennya. Tapi ternyata setelah pandemi gitu ya, jadi ada hikmahnya juga pandemi, jadi banyak kuliah seperti online university kayak Unsia ini gitu. Ada lagi teman-teman di pendidikan? Ya ada yang di chat. Adlink, oke tadi kita sebutkan ya, Adlink atau LMS. Ada lagi untuk pendidikan. Sebagai perpustakaan digital, Ibu. Oke, good. Oke, benar ya. Cyber library itu kan sangat ini ya. Sekarang semua kampus pasti punya e-library gitu ya. Jadi ngakses tuh nggak perlu kita ke kampus gitu kan. Terus cari buku. Kalau zaman dulu gitu ya, kuliah gitu, cari-cari bukunya fisik gitu. Kalau sekarang kan semua udah dijadiin soft copy. Jadi kita tinggal akses aja gitu lewat e-library-nya. Oke, good. Selain itu Ruang ada guru masuk nggak, Bu? Ruang Guru bisa, bisa banget. Ruang Guru bisa. Jadi platform-platform kayak Ruang Guru dulu ada Zenius ya kalau teman-teman tahu. Dulu saya pakai Zenius, sekarang udah nggak ada. Nah itu termasuk penerapan TIK di bidang pendidikan gitu ya. Jadi em, tempat-tempat les gitu ya. Kita kan biasanya datang les gitu ya, misalkan Primagama, BP dan lain sebagainya. Cuman ternyata adanya perkembangan TIK ini ada tempat les gitu ya kita belajar bisa via online kayak Ruang Guru atau Zenius itu. Google Classroom ya masuk ya ini Google Classroom, Zoom meeting untuk online kayak gini, terus Google Google Meet, um, Google Classroom agak-agak mirip Edlink gitu ya tapi punyanya Google gitu. Terus misalkan kayak ini tes-tes CBT. Nah, tuh kalau misalkan dulu kan tes TOEFL dan lain sebagainya semuanya by ini ya. Tapi sekarang kita bisa CBT gitu. Jadi computer based test gitu ya. Semuanya serba komputer. Jadi nggak perlu lagi tuh. Dulu kan kita ada yang ngalamin UN kita masih pakai dibulut-bulutin. Ada yang ngalamin dulu gitu ya. Jadi harus pakai pensil 2B, nggak boleh keluar dari buletannya dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau sekarang kan semua udah CBT ya. Saya tuh mulai SMA ujian nasionalnya mulai pertama kali CBT kalau nggak salah. Jadi em, itu sebagai salah satu penerapan di ini ya. Dan itu istilahnya lumayan nggak rawan human error gitu ya istilahnya gitu. Karena kita nggak perlu ini. UTBK, iya betul.
Oke, seperti itu teman-teman. Jadi itu untuk yang di bidang pendidikan. Sekarang selanjutnya di publik. Gitu, di publik ya, misalkan di pemerintahan dan lain sebagainya. Kira-kira apa nih teman-teman di sektor publik? Hmm, Mungkin pelayanan samsat online, kemudian pajak yang Oke. sudah online gitu, Bu. Good, good, good. Mm-mm. Betul, pelayanan dari pemerintah gitu ya, institusi seperti untuk pajak, terus habis itu Samsat, sekarang Samsat online ya gitu. Misalkan kita mau bayar apa tuh, eh, BPKB dan lain sebagainya itu bisa bayar online semua gitu ya. Terus misalkan, apa lagi teman-teman? Untuk dari pemerintah sendiri. Yang publik. E-paspor ya, good. E-paspor sekarang ada e-paspor. Nah, untuk pengajuan visa dulu ada yang ngalamin nggak sih dulu? Kayaknya pengajuan visa tuh susah banget. Kita harus ke kedutaan besarnya gitu. Kalau sekarang kan, kalau misalnya teman-teman mau ke Korea atau ke Jepang, kita kan tinggal ke Cafe Aceh gitu ya. Terus em, lebih mudah gitu ya. Kalau dulu kan kayaknya nyatu sama kedubes, terus semuanya fisik gitu ya. Nah, kalau sekarang kan ini ya. Oke, pembayaran tilang bisa lewat online. Ya, betul. IKD. IKD itu apa ya? Saya nggak tahu. Ada yang tahu? IKD ada yang menyebutkan di... Identitas kependudukan digital, Bu. Oh, oke, oke, oke. Jadi kayak Jadi kita bisa KTP. download, ya, bisa download Hmm, KTP, KK, semua di situ ya. ya, Satu. betul. Ah, oke, oke, oke. Terima kasih. Nggak tahu IKD. Nggak update nih. Oke. Samsa Digital. Kayak tadi teman kita sudah menyebutkan. Apalagi nih teman-teman yang pemerintah, ini kan pemilu e-voting. Oh iya, betul. Pemilu e-voting untuk pemilihan parlemen di beberapa negara sudah ada. Ya, betul. Pemilu e-voting. Ada lagi teman-teman? Udah banyak ya, teman-teman pernah dengar nggak sih pengaduan online gitu? Sekarang kan banyak tuh lembaga-lembaga pemerintah yang ini bisa ngadu online nih, misalkan kemarin ada apa sih, lapor Gibran ya atau apa, nah itu juga bisa gitu ya, tilang elektronik. Jadi intinya banyak ya untuk sektor publik yang memang menerapkan terkait TIK ini. Oke, selanjutnya kesehatan. Sebenarnya tadi kita udah bahas ya, ada mobile JKN, JMO. Ada lagi nggak sih yang kesehatan? Kayaknya ada yang belum disebutkan deh. Ada Bu, RME, rekam medis elektronik. Oke, rekam medis elektronik, ya betul. Pokoknya semua yang serba di elektronikan itu merupakan penerapan TIK. Oke, kalau ini teman-teman ada yang pakai ini nggak? Halodoc gitu-gitu. Halo dok, halo Ada Bu. dokter. Iya ada. Iya, nah itu termasuk ya. Ini teman kita ada yang sudah kasih tahu halo dok. Jadi kalau dulu kan kita ya udah kita harus ke klinik gitu. Sekarang sakit-sakit yang kayak meriang nih dan lain sebagainya, kita bisa penanganan pertama chat dulu sama di Halodoc gitu dan bisa dikasih resep obat juga yang kita bisa tebus di apotek gitu ya. Oke, itu ada Halodoc, teman kita juga ada. Oke, Peduli Lindungi. Semua pasti punya kan ya, karena kalau nggak ada Peduli Lindungi kita nggak bisa kemana-mana dulu ya. Peduli Lindungi. Sekarang jadi Oh ini satu. Bu, adanya pengiriman, opsi pengiriman dari apotik, misalnya apotik Hmm. K24, itu Oke, bisa oke. dikirim langsung. Ya, betul. Sekarang bisa pengiriman juga ya. Jadi kita Oke. tinggal pesan aja gitu. Nggak perlu yang kayak ke sana. Kalau nggak ada yang nganter gimana gitu kan. Oke, good. Nah, ini ada yang menarik. Ada yang bilang Peduli Lindungi sekarang jadi satu sehat. Ada yang tahu nggak satu sehat sekarang apa ininya? Apa yang di iniin gitu. Kalau dulu kan Peduli Lindungi buat ini ya. Kita ini ada yang tahu satu sehat? Ada yang bilang relief. Nanti kita coba cari tahu ya. Sekarang Peduli Lindungi kan udah lama. Relief, oke. Ya, dan lain. Record kesehatan kita mungkin Bu, Kenapa? dari vaksin, record kesehatan kita mulai dari Oh, vaksin iya betul COVID betul. sebelumnya. Satu sehat buat vaksin, ya benar. Jadi nggak cuma vaksin yang COVID kemarin ya, bisa semuanya. Ya, Oke, oke, oke. Nggak update guna bener. juga untuk misalnya beberapa perusahaan bisa ngecek lewat situ, bisa Lihatnya situ ya. Mm-mm. Oke, jadi semua terintegrasi ya. Oke, bagus. Oke, bisa Smartwatch cek Ibu. sertifikat vaksin. Iya, siapa? Iya, gimana? Kalau smartwatch gimana, Bu? Smartwatch itu bisa, itu bisa. Itu kan bagian dari digitalisasi gitu ya. Teman-teman Ya, Bu. semua pakai smartwatch. Ini ada yang pelari culture nggak di sini? Kamu pasti pakai smartwatch ya. Jadi untuk ngedetect gitu ya. Saya sendiri juga pakai. Soalnya saya suka takut ini heartbeat gue seberapa nih kayak gitu ya. Takut aja gitu. Tapi itu bisa banget ya teman-teman.
Teman-teman mungkin sebelum kita marak smartwatch, kan banyak tuh di aplikasi HP. Samsung Health lah, kalau di Apple apa ya saya lupa. Terus dan lain sebagainya. Nah itu merupakan salah satu penerapan TIK gitu ya, yang terintegrasi lewat HP kita, lewat jam tangan kita gitu. Oke, good. Oke, teman-teman itu untuk kesehatan jadi banyak sekali dan yang terakhir ini terkait pertanian gitu. Ada yang tahu nggak penerapan TIK di pertanian? Mungkin ini bukan terlalu bidang kita ya. Ada yang tahu kan kalau dulu kan Cuma Bu, zaman iya Bu, ya adanya opsi pengiriman sih Bu, dari oke. misal dari minimarket, Mhm. hasil Ya, tani maupun hasil ternak itu sendiri Bu. Oke, pengiriman ya. Jadi itu Iya, memangkas waktu ya. Jadi lebih iya. efisien gitu pengiriman. Oke, good. Di teman kita ada yang bilang Plantex aplikasi untuk mendeteksi kesehatan tanaman. Saya baru dengar. Sayurbox. Nah, ini teman-teman mungkin yang ibu-ibu mungkin belajar di Sayurbox ya. Nah, itu juga salah satu terobosan nih penerapan TIK di bidang pertanian gitu ya. Oke, beli sayur di TikTok. Oke, betul. Saya belum pernah coba sih. Saya masih suka ke pasar. Tapi kayaknya harus dicoba juga. Smart farming. Oke. Nah, sekarang kalau untuk si pertanian sendiri, ada yang tahu nggak sih SIG, Sistem Informasi Geografis, itu bisa, ini buat petani sih, atau yang punya industri di bidang pertanian. Jadi bisa nentuin monitoring cuaca lah, kelembapannya gimana. Jadi eh, nggak ngasal gitu loh dalam hal pertanian ini gitu. Oke, Tani Hub, oke. Oke, ada yang pakai juga ya, Plantix. Oke, kemudian sekarang juga ada tadi ya e-commerce agribisnis, teman-teman kita sudah menyebutkan tadi ya Plantix dan Firebox dan lain sebagainya. Gitu. Oke, intinya semuanya ini, penerapan ini menjadikan semua di aspek kehidupan kita jadi lebih praktis gitu ya, lebih efisien, lebih ngehemat waktu, ngehemat cost juga gitu ya. Oke, ada lagi nggak sektor yang belum disebutkan di sini? Ini udah hampir semua ya. Ada lagi nggak teman-teman sektor apa ya? Komunikasi, pendidikan, publik. Peternakan mungkin Bu, Ya? peternakan. Oh, peternakan. Oke, peternakan apa tuh penerapan TIK-nya? Eh, Mungkin dari ini Bu, data pemakaian genset, berapa suhunya. Oke, ya, suhu dan lain sebagainya ya. Kalau dulu kan Iya. kita kayak ya udah gitu. Kalau sekarang kan bisa di apa? Bisa dibantu dan Ya, dipantau baca gitu lewat ya. mobile ya, lewat mobile Mm-mm. sih. Iya, betul. Untuk segi pangan. Segi pangan apa nih, teman-teman? Oh ya, tadi ya smart farming GoFood untuk Bu. peternakan juga bisa. GoFood, ya betul. Segi pangan bisa dari GoFood atau kalau pangan terkait dengan kayak sembako dan lain sebagainya gitu. Atau sekarang ini ya, kita juga bisa belanja di e-commerce terkait dengan pangan juga. Oke, ada lagi pendidikan, kesehatan, Perdagangan Ibu, perdagangan, Ekonomi, Bu. perdagangan atau ekonomi kita jadi satu aja. Kira-kira gimana penerapannya? Tokopedia Perdagangan. gitu, Shopee, Oke, e-commerce ya, Tokopedia, Shopee, dan lain Bukalapak. sebagainya. Lalu ada apa lagi terkait ekonomi dan perdagangan? Ya rata-rata sama ya. Pokoknya intinya menggunakan platform digital tuh biar lebih kelihatan gitu. Misalkan ada brand awareness gitu. Jadi si customer tuh jadi lebih tahu. Kalau teman-teman lihat kan sekarang semua iklan unik-unik ya. Pakai TikTok dan lain sebagainya gitu. Kalau teman-teman punya sebuah brand gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Terus kita sebagai customer enak belanjanya pakai Tokopedia dan lain sebagainya. Oke deh, seperti itu. Sampai di sini teman-teman, ada pertanyaan? Jadi ada gambaran lah, ICT digitalisasi pasti teman-teman paham lah ya maksudnya. Oh, digitalisasi nih gitu. Kita lagi belajar terkait dengan perkembangan teknologi, internet dan lain sebagainya. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke. Nah, sekarang kita sebenarnya udah bahas ya tantangannya gitu. Oh, ini kalau infak zakat sama aplikasi keagamaan isinya waktu sholat. Ini kira-kira masuk sektor apa nih teman-teman? Infak, zakat, atau terkait dengan Publik Bu, ya publik mungkin ya. publik Eh, ya, itu bisa Sosial, publik. Sosial juga bisa, sosial atau publik itu bisa gitu ya, karena kan terkait dengan agama ya, religi gitu ya. Oke, ini juga bisa nih sekarang kan uh, ada infak. NU online.
Ya, ada Dan online juga gitu ya. Jadi semuanya serba online. Infak, zakat, ya kan sekarang banyak tuh aplikasi-aplikasi. Kita nggak perlu ngitungin zakat. Misalkan buat yang Muslim, zakat mal 2,5% berapa sih dari harta gue gitu kan? Bingung kadang kita ngitungnya. Jadi kita bisa dihitungin lewat aplikasi gitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Atau sekarang nih misalkan teman-teman yang Muslim mau haji gitu kan. Sekarang kan udah semua banking terkait e-banking itu kan sudah ada untuk nabungnya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu mikir-mikir lagi. Daftarin juga biasanya bisa dari situ gitu kan. Oke, good. Nah, ini beberapa keuntungan yang bisa kita lihat ya penerapan TIK di kehidupan kita sehari-hari. Kita udah tadi lihat sektornya banyak banget gitu ya. Tapi kira-kira apa sih tantangannya teman-teman? Selain yang tadi teman kita sudah sebutkan terkait dengan ketergantungan atau susah adaptasi gitu. Kira-kira dengan banyaknya em, hal positif gitu ya dari penerapan TIK, kira-kira tantangannya apa ya teman-teman? Kesenjangan literasi yang kita. rendah sih Bu. Oke, tadi kesenjangan. Terus apa Literasi, lagi tadi? literasi yang rendah sih Bu. Literasi rendah ya. Oke, pertama kesenjangan. Betul, karena tadi kita udah lihat sendiri ya data BPS. Kita 38 provinsi, rata-ratanya nilainya cuma 6, terus masih ada yang tertinggi sama terendah. Jadi itu kesenjangan yang harus pemerintah ini gitu. Terus tadi apa? Literasi digital yang rendah ya. Oke, itu bagian dari eh, tantangan gitu ya. Selain kesenjangan ya ada literasi digital yang rendah gitu. Nah, itu juga sebenarnya tugas pemerintah gitu ya. Bukan tugas kita ya sebenarnya itu ya. Oke. Oke, ada lagi teman-teman kira-kira tantangannya apa nih dari banyaknya ini? Terjadinya revolusi dalam sudut pandang pekerjaan. Ya betul, ini masuk di diskusi kita yang pertama ya teman-teman. Ya, Apakah yang tadinya nih tenaga manusia banyak gitu ya. Terus kan banyak ya pabrik-pabrik yang banyak buruh pabrik terus di-cut-cutin gitu karena ternyata sudah ada revolusi em, alat yang lebih canggih canggih Bu. gitu ya. Dan ada Terus efisiensi habis itu ada budget sih intinya. Dari ada PHK. Kalau dari segi si perusahaannya sih dia profit gitu ya. Cuman kan gimana nih dari si POV si pekerja gitu ya. Betul. Kemudian teman kita ada yang bilang pembangunan fiber optik mahal, jadi biaya infrastrukturnya tinggi. Ya, betul. Nah, ini juga pintar-pintarnya pemerintah untuk menganggarkan itu ya. Jadi dari APBN kira-kira anggaran itu tuh harus berapa persen sih gitu. Itu bijak-bijaknya pemerintah juga gitu. Ada lagi teman-teman? Mungkin yang terakhir nih, sebelum kita tutup. Privasi data ya, Bu. Keamanan. Ya, betul. Privasi data, keamanan. Kayaknya ini hal yang udah heboh ya dari beberapa tahun lalu. Kita kayaknya datanya udah kemana-mana ya gitu. Sempet lihat nggak sih teman-teman, misalkan lagi beli gorengan, terus kayak ada data orang gitu, KTP atau kakak orang gitu ya. Itu kan harusnya nggak boleh gitu ya. Kita udah punya beberapa aplikasi terkait tadi ya, yang IKD-IKD itu. Tapi kok bisa nyebar? Nah, misalkan gitu. Itu kan menjadi tantangan juga ya. Itu juga sebenarnya pemerintah sih gitu. Kita juga ini ya mengurus macam-macam masih banyak yang harus pakai hard copy-nya gitu, harus fotokopi KTP, KK lagi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya harusnya tidak seperti itu ya, biar tidak datanya kemana-mana. Oke, kekurangan SDM, betul. Menurut saya juga ini Indonesia masih banyak kekurangan SDM yang paham literal digital gitu ya, digital literasi gitu. Jadi memang PR-nya pemerintah Indonesia banyak sekali ya teman-teman. Mulai dari bagaimana meningkatkan SDM yang paham dan melek ICT ini, terus baru aksesnya, infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi PR-nya banyak banget gitu ya. Jadi bersyukurlah teman-teman yang memang sudah mendapatkan kenyamanan TIK ini gitu ya teman-teman. Oke, apakah ada lagi? Tidak? Oke, nah kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi itu tadi eh, kelas kita pada hari ini. Jadi kita sudah belajar dari revolusi industri, terus kita tuh tipe masyarakat yang 5.0 ya sudah 5.0, terus ternyata Indonesia masih ada kesenjangan dan lain sebagainya, dan bagaimana sih penerapan TIK di aspek kehidupan kita gitu. Nah, ini saya izin stop share. Nah, saya mengingatkan lagi teman-teman karena kita udah bahas beberapa hal gitu ya. Mungkin teman-teman udah bisa coba diidein aja gitu. Kira-kira nanti paper atau makalahnya mau apa gitu ya. Tapi harus komunikasi gitu ya. Harus terkait komunikasi. Teman-teman kan masih di tahun pertama ya. Ya mungkin bisa kaitin aja di beberapa mata kuliah teman-teman di semester ini gitu ya.
Komunikasi kan misalkan biasanya ngomongin apa sih? Media sosial atau e-commerce boleh. Biasanya apa ya komunikasi ya? Atau komunikasi apalah pokoknya ya terkait dengan ilmu teman-teman nanti dihubungkan dengan ICT literasi itu sendiri. Jadi nggak usah susah-susah gitu. Yang penting nanti outputnya adalah teman-teman ada gambaran, oh makalah tuh kayak gini ya. Jadi nanti kalau teman-teman one day di semester 8 bikin skripsi juga nggak bingung lagi gitu. Jadi latihan ICT itu seperti ini. Oke deh teman-teman, untuk pembahasan nanti paper tuh kayak gimana di VidCon kedua nanti kita akan bahas, terus cara bikin proposal dan lain sebagainya seperti apa nanti juga kita akan bahas bareng-bareng. Oke teman-teman, jadi kelas kita pada malam hari ini sampai di sini. Ada pertanyaan mungkin terkait kelas juga? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kelasnya sampai di sini ya teman-teman.